Baik teman-teman, untuk di dalam kabin Scania P360 ini masih manual ya transmisinya. Terlihat switch yang ada di depan ini adalah switch exhaust brake ya. Ini posisi on, ini posisi off. Kemudian yang berikutnya ini adalah switch with smoke limiter. Fungsinya adalah untuk membatasi gas buang pada saat awal start. Tujuannya adalah warna asap putih yang keluar dari muffler itu nanti dibatasi sehingga tidak keluar asap putih pada saat awal start. Yang berikutnya adalah ini switch cruise control untuk mengaktifkan cruise control, dan yang ada di samping ini adalah locknya untuk switch PTO ya. Jadi kalau untuk mengaktifkan PTO ini ditekan ke atas, baru ini tekan ke bawah. Nih switchnya untuk mengaktifkan PTO. Saya kembalikan lagi. Yang di bawahnya ini adalah lampu kerja, switch lampu kerja ya. Ini posisi off, sekarang posisi off. Kemudian ini saya on kan, posisi lampu parkir. Kemudian ini adalah lampu kerja ya. Yang di sampingnya ini adalah switch hazard. Nah ini adalah untuk menu ya, untuk pengaturan menu yang ada di main display. Nanti untuk di main display sama dengan yang P410. Kemudian di sini ada satu switch, ini adalah switch cruise control yang untuk mengaktifkan posisi ketika kita berjalan dan untuk menyeting kecepatannya di sana nanti ya. Masih di sisi sebelah kiri, ini ya lever parking brake. Nah kalau kita mau lepas, kita tarik dulu. Nah kemudian baru kita lepas ke atas. Ini posisinya off. Ketika kita mau on kan, kita tarik full, dia ngelock ya. Ini. Jadi kalau di posisi di tengah sini, ini adalah digunakan untuk emergency pada saat kita melakukan pengereman menggunakan parking brake. Nah di sini ya. Nah sekarang saya posisikan di posisi full, ini lock. Nah kemudian di sini ada switch, ini untuk preon ya. Ini untuk preonnya. Kemudian yang di sampingnya ini adalah untuk sirkulasi udara. Ketika kita posisikan di bawah, ini berarti yang kita pakai sirkulasi udara di dalam. Yang berikutnya ini adalah switch blower ya. Levelnya ada sampai level keempat, 1 sampai dengan 4 ini ya. Untuk level blowernya. Nah ini untuk pengarahnya angin. Blower mau ke bagian atas atau atas dengan bawah, tinggal disesuaikan. Kemudian yang di samping dilengkapi dengan liter ya, untuk pemanas. Ini switchnya di sini. Kemudian yang di sini ini adalah switch lampu cabin ya. Lampu cabin dia menggunakan, ada di sini switchnya. Yang di atasnya ini adalah untuk radio atau untuk musik ya. Ketika kita ingin mendengarkan radio, ini bisa diaktifkan ya. Menekan tombolnya. Oke. Itu untuk bagian dashboard yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri untuk di Scania P360. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang lever transmisinya. Bagaimana lever transmisinya untuk Scania P360 yang manual. Nah mari kita lihat. Nah ini teman-teman ya, levernya untuk Scania P360. Di sini ada R, kemudian ada C, ada 1 dengan 4, kemudian 2 dengan 5 ya, itu 2 dengan 5 ya, angkanya 5. Kemudian di sini ada 3 dengan 6. Nah bagaimana cara untuk melakukan proses perpindahan gear? Nah kita coba ya. Ini kita coba, ini saya injak pedal clutch-nya. Nah ini posisi netral ya. Sekarang posisinya netral. Nah switch yang di samping ini namanya splitter ya. Posisi ke bawah ini splitter low. Di posisi yang ke atas saya ketek, ini splitter high ya. Jadi ini namanya splitter untuk menambah torsi ya, untuk menambah torsi low atau torsi high pada saat kita melakukan proses perpindahan gear. Nah kemudian yang di bawah sini,
Nah, ini ada lever, posisinya sekarang ini ada di bawah. Ini adalah ring gear. Ketika di bawah ini ring gear low. Kalau saya ketek ke atas ini ring gear high. Fungsinya adalah ini adalah double gear ratio untuk meningkatkan speed pada saat kita mengoperasikan unit. Contoh, pada saat di posisi ke bawah, ini gear yang bisa masuk adalah gear 1, kemudian gear 2 dan gear 3. Ini posisi di bawah. Nah, kalau ingin kita mengoperasikan di posisi 4, 5, 6, ini harus lever yang ada di bawah ini harus kita ketek ke atas nih. Nah, ini nanti akan menjadi gearnya menjadi bertambah, bisa ke lebih yang tinggi, yaitu 4, 5, dan 6. Kita praktekkan ya. Nah, kita coba, kita praktekkan posisi ke bawah. Berarti kalau kita tarik ke belakang sini, ini masuk gigi 1. Terus kemudian kita masukkan ke posisi depan, ini masuk gear 2. Saya netralkan dulu. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, ini masuk gear 3. Kalau kita ingin merubah ke posisi 4, ini pada saat di posisi ring gear di bawah, kita ketek ke atas. Kita ketek ke atas ini, terus kemudian kita pindah ke posisi 1. Nah, ini jadi 4, gear 4. Kemudian kita geser ke samping, ini jadi gear 5. Kemudian kita tarik ke belakang, di posisi gear 3 tadi menjadi gear 6. Ini namanya ring gear high ya. Saya kembalikan lagi. Oke, ini fungsinya ring gear. Kemudian apa fungsinya splitter? Nah, ini splitter ini tadi seperti saya sampaikan di awal, yaitu untuk menambah torsi gear ratio pada saat kita mengoperasikan unit. Contoh, pada saat saya masukkan gear 1, ini saya di netral, saya masukkan gear 1. Nah, ketika switch ini di posisi bawah, ini namanya 1 low splitter. Nah, kalau kita pengen masukkan 2 atau 1 high splitter, ini kita ketek ke atas, kemudian kita injak pedal kopling. Nah, ini sudah masuk posisi 1 high. Nah, ketika ini masih di posisi di atas, kita masukkan ke posisi 2, ini langsung 2 high splitter. Nah, terus kemudian kalau kita turunkan ke bawah, kita injak kopling, jadi 2 low splitter. Artinya apa? Akan menambah kecepatan secara cepat fungsinya dengan tanpa harus memindahkan lever gearnya. Ini adalah fungsinya splitter. Nah, ini teman-teman secara singkat penjelasan tentang lever manual untuk Scania P360. Batasan yang terpenting adalah ketika kita melakukan proses perpindahan dari sini, lever high ini ya, lever high ke low, itu tidak boleh cepat-cepat ya teman-teman. Misalkan nih, saya mau memindahkan dari high ke low, ini saya ketek ke sini, kemudian saya pindahkan gini. Nah, secara cepat. Ini nanti akan terjadi netral. Ketika kita ngelepas kopling, gearnya sudah masuk, tetapi tidak terjadi unit itu bergerak. Dikarenakan apa? Kita melakukan proses perpindahan gear terlalu cepat dari high ke low. Ini tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi, nanti akan merusak sistem transmisinya, teman-teman ya. Jadi harus proses perpindahannya harus ada jeda, estimasi 3 detik. Tujuannya apa? Yaitu proses perpindahan dari high ke low itu menggunakan angin medianya. Jadi kalau operator melakukan proses perpindahan gear terlalu cepat, angin yang mendorong di sistem transmisinya itu belum maksimal, sehingga gearnya itu di antara high dan low. Nah, ini kalau kita melakukan proses perpindahan gear yang berikutnya, kita paksakan tanpa harus berhenti dulu dengan RPM yang tinggi, transmisinya akan rusak. Nah, ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk proses perpindahan gear lever transmisi untuk Scania P360
dengan sistem transmisi manual. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya.